wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi khalaqal insan, khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat hadir menyaksikan dan mendengarkan pernikahan antara Liwanda Nur Alifah dengan Ananda Bambang Riyadi yang baru saja kita saksikan dan dengarkan sama-sama. Mudah-mudahan rumah tangga beliau langgeng, tak terpisahkan kecuali oleh maut, kemudian menjadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, dan diberikan keturunan anak-anak dan cucu-cucu yang solih dan solihah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang masih taat dan istiqomah di dalam menjalankan ajarannya, meninggalkan larangannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Lingkungan RW 01 Bapak Misal Ashari, yang saya hormati Ibu Rina selaku ibu daripada Liwanda, Bapak Slamet Riyadi beserta Ibu Iroh Sairoh ya kalau nggak salah ya, sebagai orang tua daripada Ananda Bambang Riyadi beserta seluruh rombongan tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir dari Tapos. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Saifuddin beserta keluarga besar, dan juga Ketua Lingkungan RT 03 Bapak Samsudin, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Bu, kalau melihat orang nikah nih kayak gini, kira-kira kebayang nggak gitu 30, 40 tahun yang lalu? Tuh Cingina tuh lagi 30, 40 tahun yang lalu, bah, masih cakep banget ya, masih gagah gitu ya. Kita juga gitu sama ya Bu ya, ketika menyaksikan pernikahan ini nih ya, saya 26 tahun yang lalu duduk seperti ini juga nikah gitu ya. Nah itu terbayang, oh ternyata tadi kita mengucapkan sigat taklid yang harus kita penuhi gitu ya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, kataballahul maqadirul khalaiq, Allah telah menetapkan takdir makhluknya qabla an yakhluqu minas samawati wal ard khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi peristiwa yang barusan kita saksikan dan yang sekarang kita hadiri pada saat ini sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Inilah yang disebut dengan takdir. Ada dua takdir yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama takdir mu'alaq. Apa itu takdir mu'alaq? Takdir di mana manusia ikut berperan menentukan. Yang kedua takdir mubram. Takdir di mana manusia tidak berhak ikut campur terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, Allah sudah catat 50.000 tahun yang lalu, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, akan terjadi pernikahan
di Masjid Baitus Salam jam sekian atas nama Ananda Liwanda Nur Alifah dengan Ananda Bambang Riyadi. Jadi ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kita tinggal melaksanakan saja. Ada peran kita ikut campur di dalamnya untuk merawat pernikahan ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita yang sudah nikah 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, Masya Allah ya. Bohong kalau nggak pernah berantem sama bini, bener nggak? Bohong kalau nggak pernah berantem sama suami, bener nggak? Nah iya, bohong. Wah, Pak Idris bisa aja Pak Idris. Pasti ada onak dan duri. Ibarat kita mengarungi lautan, nanti ada riak-riak gelombang kecil, gelombang sedang, bahkan badai. Nah, kalau kurang-kurang tahan, makanya beberapa orang banyak yang sudah tua juga akhirnya bercerai. Saya beberapa kali bantuin orang ngurusin cerai ke pengadilan. Dari Depok belum punya pengadilan, saya ke Bogor dekat Beradang Siang. Itu saya heran lihat orang cerai. Itu kayak orang antri sembako yang mau dapat bantuan pemerintah. Banyak bener Mak, bener banyak. Ada yang udah usianya 60 tahun, ya, udah kayak musuh, kayak ayam mau diadu, yang satu misah sono, satu misah sini. Ada yang masih akur, ya. Itu terjadi perceraian. Makanya rumah tangga dijaga nih, Ananda Bambang ya. Perempuan itu ibarat tulang yang bengkok. Makanya tadi dibacakan bersama Qori. Wa min ayatihi an khalaqalakum anfusakum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan dari jenismu sendiri pasanganmu. Berarti ya, Liwanda ini diambil dari tulang rusuknya Bambang Riyadi, maka lengkap. Seperti tulang yang bengkok. Kalau dibiarkan saja, dia akan tetap bengkok. Kalau dipaksakan, dia akan patah. Maka dia harus lemah lembut ngasih tahunya. Ini kalau masih nganten baru, manggilnya Beb, gitu ya. Ayam Beb, gitu. Nah kalau udah 5 tahun tuh mulai tuh manggil nama, ya. Kalau udah 10 tahun, ya, udah 20 tahun, 30 tahun kayak saya, Masya Allah, langsung bangun apa lo? Molor baik gitu. Nah itu kadang-kadang begitu. Ini harus dijaga rumah tangga, harus tetap harmonis, ya. Makanya Bu, Pak, ini kita yang tua-tua dijaga rumah tangganya, jangan sampai pecah. Ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang namanya tanda. Tanda itu sama dengan apa, Bu? Kalau dalam Al-Quran, alif lam mim tanda. Dzalikal kitabul la raiba fihi tanda. Berarti apa? Ayat. Ya. Wa bil ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia ciptakan dari jenismu sendiri pasanganmu. Jadi istri ini bagi Bambang itu adalah ayat. Bambang bagi Liwanda juga ayat. Nah, kalau kita memahami bahwa pasangan kita adalah ayat, maka tidak akan kita sia-siakan, bahkan tidak akan kita hinakan. Betul? Ini kadang-kadang enggak. Ada masalah dikit sama suami curhat, ya, di status Facebook, bla 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 bla. Biasa, ada tahu diri laki. Dibaca semua sama teman kita. Ini harusnya ditutupin. Nggak boleh seperti itu. Makanya ayat, namanya ayat harus dimuliakan. Litaskunu ilaiha, supaya kamu tentram. Bu, kalau orang rumah tangga nggak tentram, berarti ada yang salah. Ya, makanya dikatakan litaskunu ilaiha, supaya kamu tentram kepadanya. Jadi Liwanda merasa nyaman dengan Bambang, Bambang juga merasa nyaman dengan Liwanda. Itu namanya rumah tangga, gitu ya. Mawaddah warahmah, kasih dan sayang atau cinta.
Suka lihat gak Bu, orang yang udah tua 60 tahun lebih ke atas masih mesra sama bininya jalan. Suka lihat ya? Itu tuh orang udah dapat mawaddah Bu, warahmah. Ya, ini kadang-kadang kita enggak, baru umur 40 tahun, 35 tahun sama bini rumahnya segan jalan. Bini kondangan dewek, ya. Laki kondangan dewek. Harusnya dicontohkan. Kalau lagi kondangan berdua baru gitu ya. Orang juga tahu kita udah punya bini, ya. Orang juga tahu kita udah punya laki, gitu ya. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, Ananda Bapak, ya. Sekarang kamu sudah terikat oleh pernikahan. Berarti bersatunya keluarga besar dari kedua belah pihak. Man ahabba wa yumsatu lahu fi rizqi wa yumsa'u fi asali falyassir rahimah. Barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jalinlah silaturahmi. Akibat sabab daripada pernikahan ini, maka kedua belah pihak menjadi keluarga besar. Betul atau betul? Betul. Ntar kalau keluarganya Bambang ada acara, undang keluarganya dari Bulina, Bang Ges mau berangkat sono. Ntar juga sebaliknya, yang dari sini ada acara, undang juga berangkat bareng-bareng kemari. Itu namanya keluarga besar menjalin silaturahmi. Bulina jangan merasa kehilangan anak, karena pada hakikatnya ketika anaknya menikah, anak Bulina menjadi dua. Yang satu anak mantu, yang satu anak biologis kita. Begitu pula Bapak Slamet Riyadi. Ya. Kemudian kalau sudah menikah gini nih nak, jangan lupakan orang tua kita. Boleh dah yang namanya perumahan mertua indah PMI gitu ya. Sebulan, 2 bulan gitu ya. Atau setahun namanya, 2 tahun. Saya juga begitu. Numpang dulu sama orang tua, mertua nggak apa-apa. Tapi untuk mandiri, biarkan dia ngontrak supaya hidupnya mandiri. Sebab anak juga butuh privasi. Tahu privasi mak? Wina tahu privasi? Agak tahu. Maksud ya. Jadi ada batasan-batasan yang dimana kita sama mertua itu nggak boleh saling tahu gitu ya. Biarkan dia ngontrak. Kemudian jangan lupa kalau habis gajian ya, bagi emak nih, bapak juga bagi, jangan lupa. Ini kadang-kadang enggak Bu, giliran kredit motor 1 juta, 1,5 juta tiap bulan disanggup-sanggupin, betul nggak? Lah bagi orang tua timbang 200.000, 300.000 lupa, mana kelihatan depan rumah. Ya ini jangan sampai terjadi. Sebelum kredit motor orang tua dulu bagi sedikit mah. Karena yang kita bagi itu tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kita meskipun kita korbankan diri kita. Apalagi dibang duit 200, 300, 500 ribu. Ya jangan lupa ya, memang ya. Kalau bisa gajian biar sedikit, kan gaji saya sedikit, bagi sedikit supaya berkah, gitu ya. Kapan lagi mau bagi orang tua? Dididik dari SD, SMP, SMA, kuliah, ya. Dia bisa bekerja, pas dia bekerja kawin belum sempat bagi kita. Nah, makanya pas sudah kawin, sudah nikah, bagi itu orang tua kita. Jangan lupa, jangan giliran ngedidit motor dibelet-belet utang pinjam sana kemari buat orang tua, enggak. Ingat, orang tua kita ketika kita sakit, dia berjuang mati-matian cari pinjaman ke sana kemari untuk anaknya berobat. Betul nggak? Dan sekarang giliran orang tua kita nggak mau berjuang. Makanya dikatakan dalam hadis, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa yang sangat besar? Apa itu? Isyraku billah wa uququl walidain. Kamu membutuhkan Allah dan durhaka sama orang tua. Kalau orang tua kita sakit hati bahaya Pak Bambang. Ya. Bulina juga, Linda juga, di Wanda sekarang sudah punya tanggung jawab. Jadi bukan yatim lagi ya di Wanda. Sahabat saya Abdijal beberapa bulan yang lalu berpulang ke rahmatullah, ya, sebelum dia sempat menikahkan anaknya. Sekarang tanggung jawabnya lari dipindahkan kepada Bambang. Bambang mempunyai tanggung jawab. Di Wanda ini tadinya yatim,
Ya, sayangi dia, rawat dia, insya Allah Bambang akan berkah. Jangan tanya dari mana rezekinya. Iyakunu fuqara. Jika kamu miskin, yughnihumullah min fadlih. Allah akan memberikan kemampuan kekayaan dari rahmatnya. Wallahu wasi'un alim. Dan pemberian Allah itu luas dan Allah Maha mengetahui. Masih ingat ya? Masih ingat nggak mampu waktu saat nikah dulu? Punya sendok nggak? Piring? Kagak punya bu. Boro-boro rumah, ya kan? Boro-boro motor, ya kan? Sendok piring aja kagak punya, dipinjemin sama mertua. Saya ngalamin kayak gitu bu. Jadi ini piring lo pakai, ini sendok lo pakai. Tak kalau udah punya duit lo baru vaksin beli sendiri. Tuh orang tua mah kayak gitu ya. Makanya orang tua jangan disia-siakan. Memang betul setelah menikah wanita itu punya kewajiban yang lebih kepada suami dibanding pada orang tuanya. Tapi suami juga harus tahu diri. Masa orang tuanya sakit nggak boleh nengokin? Kan harus diizinkan, ya. Kemudian nanti akan diberikan anak, insya Allah ya diberikan anak. Makanya ntar malam gaspol aja udah, ya udah sah nih gaspol kalau anak sekarang mah. Ya, kagak ngaruh dah mau siang, mau malam, mau pagi, kawayang babe udah sikat. Ya. Karena apa? Halal kan? Sudah halal yang kagak boleh kalau lagi puasa bulan suci Ramadan tuh nggak boleh. Ya, karena bendanya puasa 2 bulan berturut-turut. Gaspol udah, jangan pakai dijaga-jaga. Biar nanti punya anak. Kalau sudah punya anak, didik yang baik. Kalau perlu kita yang pertama kali menggunakan alif, ba, ta, sa, ja, ha, ro sebelum gurunya yang mengalir, karena itu akan mengalir pahalanya buat kita. Sekolahkan. Kalau kita sekarang S1 minimal anak kita S1 atau S2. Kalau sekarang kita SMA anak kita harus S1. Bela-belain, gitu ya. Bang, nih biar anaknya nanti bisa sekolah. Nanti punya gelar anaknya. Gelar itu merupakan kebanggaan buat orang tuanya, bukan buat sombong-sombongan gelar itu. Saya nih S1, S2, S3 bukan. Ya. Orang pakai gelar bu itu ada SK-nya bu. Dari kampus dia di mana dia kuliah. Umpamanya kampus UIN. Nama Bambang Riyadi. Berhak menyandang gelar umpamanya SPDI. Mulai tanggal sekian hari sekian, tanda tangannya nanti langsung rektornya. Jadi nggak bisa bu kalau orang pakai gelar-gelar sembarangan, itu namanya aspal, asli tapi palsu, bisa dituntut dan itu dianggap berbohongan terhadap kebohongan publik. Jadi orang pakai gelar itu ada SK-nya, dia punya SK-nya dibawa pulang di rumah, tanda tangannya rektor, gitu. Oleh karenanya didik anak kita supaya anak kita kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian terangi rumah kamu dengan baca Quran dan sholat. Kalau kemarin sholat tahajudnya sendirian Bambang, ntar malam bangunin istrinya Riwanda. Mah, manggilnya mama apa? Udah ada belum panggilannya? Atau ayang aja ya, ayang beb. Bisikin ya, bangunnya udah jam 3 tuh. Ayam aja udah bangun, masa kita kalah sama ayam. Coba, ayam jam 2 bu, kalau ibu mendusin jam 2, itu udah populer. Udah bangun, nah kita masih molor. Tidurnya jam 12 kita udah bangun jam 2 jam 3. Bakal subuh juga bisa 11. Bangunin ya Manda ya. Bang, bangun bang. Atau AA gitu ya. Sholat tahajud. Gak usah banyak-banyak. 2 rakaat aja. Witirnya 1. Syukur-syukur bisa banyak. 2, tutup mau witir 3. Dawamkan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bangunlah kamu untuk menyembah Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat kamu kepada derajat yang lebih tinggi. Kalau pengen derajat yang lebih tinggi, bangun sholat tahajud. Riwanda nanti satu RT ini sama Pak Ustadz, Pak Ustadz RT 6, nanti ada satu tapi keseberangan cuma beda jalan gang doang. Kalau lagi ngendong di rumah kulina, suruh ke musola,
Tunggu sholat Nurul Amal. Kalau udah nginep di rumah nenek, ajak ke masjid Baitus Salam. Laki-laki sholatnya di rumah, di musola di masjid, bukan di rumah. Kalau perempuan di rumah, gitu ya. Nah, jadi menyatukan. Faja'ala minhu zawjaini dzakar wal unsa. Maka Allah ciptakan bagimu pasanganmu laki-laki dan perempuan. Jadi untuk bersatu. Jangan sampai laki-laki pasangannya laki-laki. Ada gak sekarang? Perempuan nyarinya perempuan. Kagak nyetrum laki-laki mau perempuan, bahaya itu. Ya, yang perempuan juga gak nyetrum sama yang laki-laki, bahaya juga. Sekarang banyak tuh, bahkan tampil banyak tuh kalau kita lihatin di apa gitu, suka tampil gitu ya, di TikTok atau apa gitu suka, masya Allah, malu lihatnya bu. Ya, laki-laki ditanya, kamu mana suaminya? Itu suami itu. Laki juga yang ditanya, itu laki juga suaminya. Suami istri laki-laki, naudzubillah summa naudzubillah. Jadi nanti Allah yang akan memampukan. Kalau sekarang belum punya rumah, insya Allah minimal bisa ngontrak. Nanti lama-lama bisa punya rumah. Doain Bu Lina, ya. Doain Bu Iroh, doain Pak Selamat Riyadi, anak kita. Nanti kalau ada masalah, jangan ikut campur. Walaupun dia curhat, ada di tengah-tengah kita orang tua. Jangan mentang-mentang anak kita baru dengar laporan sebelah langsung kita belain. Ini bahaya. Ya, apalagi ipar, kagak ada urusan sama ipar. Ya, kecuali dia minta pendapatnya dan kita berada di tengah untuk mendamaikan. Saya sudah punya mantu, cucu saya 1, 5 tahun. Kadang-kadang anak saya suka ribut juga gitu, berantem. Ya kita sadar, kita juga begitu suka berantem. Bang Guys sudah pernah berantem kali ya? Goroh, berantem mulu saya dengar. Pasti berantemnya ada. Nah kita sebagai orang tua ada di tengah-tengah untuk mendamaikan. Jangan sampai anak kita giliran berantem pulang, udah lu cerai aja, cerai kagak beres sama dia. Jangan begitu. Cerai itu sesuatu yang halal tadi dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, na'udzubillah. Udah keringetan nih, udah 9:30, kurang 5 udah dia, ya udah. Jadi nasihat saya tadi barusan supaya menjadi dicamkan buat Ananda Bambang dan juga Ribanda dan juga kita yang mendengarkan, ya. Mudah-mudahan termasuk saya juga mengingatkan diri saya bahwa rumah tangga itu sebuah amanah Allah yang sangat istimewa dan tidak boleh disia-siakan. Karena pasangan kita adalah wa min ayatihi an khalaqalakum. Istri dan pasangan suami kita itu adalah ayat-ayat Allah yang harus kita muliakan, tidak boleh kita hinakan. Jaga dengan baik, ya. Kalau ada permasalahan selesaikan. Jangan sekali-kali menggunakan kekerasan tangan kepada istri kita, ya. Karena dilarang oleh agama dan juga kita akan kena KDRT, bahaya. Ya. Kalau kita marah nasihati, ya. Jangan biarkan juga Pak Bambang ini nanti istrinya ayah-ayah kagak puguh lagu. Kan sekarang banyak tuh. Pak, izin ya mau kemana reuni? Pak, izin ya mau kemana reuni? Nah, reuni mulu, kemarin SD, sekarang SMP. Tanya lagi reuni, akhirnya kagak puguh lagu. Kerjanya cuma nyanyi-nyanyi di diskotik, nyanyi-nyanyi di warung makan, ya. Kemudian akhirnya CLBK. Ini bahaya, ya. Kalau mau reuni nih, kita ngikut. Kita mau reuni, istri kita ngikut. Tuh bagus. Ini kagak reuni, yang perempuan dilarang membawa suami, yang laki-laki dilarang membawa istri. Hancur ini kalau begini, ya. Makanya saya nggak izinkan istri saya kalau berangkat reuni kecuali saya ikut. Ya. Harus dayus. Laki-laki harus pencemburu. Bapak harus cemburu, harus dayus. Ya. Nah kita juga begitu. Kalau reuni ajak istri kita supaya tidak terjadi fitnah. Jangan sampai istri kita ayah-ayah pulang malam 9 akibat reuni. Akhirnya punya suami 2, poliandri. Ya, poligami aja banyak diprotes orang, apalagi poliandri yang tidak ada ajarannya dalam agama Islam. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan adalah milik kita bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.